Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di pertemuan terakhir kita sudah membahas sampai struktur atom, kemudian sampai dengan ini ya, menentukan golongan dan periode. Golongan dan periode dalam tabel periodik unsur. Oke, untuk kita coba tes dulu ya. Siapa di sini yang tahu alamat dari unsur bernomor atom 13? Ada di golongan berapa, di periode berapa? Unsur nomor atom 13? Ya, siapa yang bisa? Atom unsur 13 ada di nomor atom di golongan berapa, periode berapa? Ya, acungkan tangan. Siapa yang bisa? Nyalakan videonya. Ya, silakan Manda. Di AL bukan, Pak? Betul, AL. Ada di mana alamatnya? Golongan berapa, periode berapa? Periode 3. Periode 3, betul. Golongannya berapa? Nggak tahu, Pak. Golongan berapa? 3A. 3A, betul. Oke. Ya. Pertanyaan kedua, siapa bisa menjawab letak unsur bernomor atom 20 dalam tabel periodik unsur? Silakan acungkan tangan. Saya Pak. Ike, silakan Ike. Di periode 4 golongan 2A. Periode 4 golongan 2A. Konfigurasinya gimana? Konfigurasi elektronnya gimana? Ca nomor atom 20. 20 Ca ya? Konfigurasinya gimana? 288 bukan, Pak? 288 berapa? 2882. 2. Oke. Ini golongan 2A. Lalu jumlah kulitnya kita jadikan sebagai periode 2, 8, 8, 2. Berarti menempati 4 kulit. Ada di periode keempat, yang belakangnya angka 2. Berarti dia di golongan 2A. Oke, kita lanjutkan ke materi pembahasan hari ini ya, khusus untuk tabel periodik unsur. Sudah terlihat layarnya ya? Jadi ini sebelum sistem periodik modern ya. Sebelum adanya tabel periodik modern, kita mengenal tabel-tabel periodik ya. Pengelompokan unsur-unsur. Nah, kita cek ya, mulai dari yang pertama ini. Nah, ini yang ada di gambar ini adalah Mendeleev, atau dia adalah seorang penemu tabel periodik unsur yang disusun berdasarkan massa atom. Nah, selanjutnya kita cek sebelum sistem periodik modern ini ada pengelompokan unsur berdasarkan sifat logam dan non-logam. Ya, berdasarkan sifat logam dan non-logam. Jadi, dulu dikelompokkan unsur-unsur itu ada unsur logam, ada unsur non-logam menjadi 2 kelompok besar, yaitu golongan logam dan golongan non-logam. Siapa di sini yang bisa menyebutkan sifat-sifat dari logam? Yang kalian ketahui sifat logam itu apa saja? Ya, Dirga, silakan. Bentar dulu, Pak, sinyal nge-lag, Pak. Oke. Gimana, Dirga? Mempunyai konduktivitas listrik yang tinggi, Ya. terus dapat ditempa. Dapat ditempa. Tadi yang pertama apa? Mempunyai konduktivitas yang listrik yang tinggi. Apa? Lebih jelas lagi? Diulang? Suaranya putus-putus nggak, Pak? Iya, yang pertama tadi apa? Mempunyai apa yang tinggi?
konduktivitas listrik. Konduktivitas, daya hantar ya. Oke. Iya, Pak. Yang pertama Sinyalnya lagi memiliki jelek, Pak. konduktivitas tinggi, betul. Daya hantarnya baik. Yang kedua tadi dapat ditempa. Apalagi sifat yang ketiga dari logam? Dapat ditempa. Ya, dapat ditempa. Yang ketiga ada? Apalagi? Apa, Pak? Nggak kedengeran, Pak, suaranya putus-putus. Ada lagi nggak? Titik didihnya bagaimana? Titik didih dan titik lelehnya bagaimana? Nggak kedengeran, Pak, putus-putus suaranya. Suaranya nggak jelas ya? Sekarang jelas Saya belum? sinyalnya jelek. Oke, ya. Oke, terima kasih ya Dirga ya. Silakan untuk yang lain jelas nggak suara Bapak? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Amanda Aprilia, silakan menambahkan yang non logam. Bagaimana sifat-sifat dari non logam? Ada Amanda? Tadi ngacung tangan? Kepencet, Pak. Ya, oke, nggak apa-apa. Ya, ada yang bisa menjelaskan sifat-sifat dari non logam? Berarti kebalikannya, tinggal disampaikan. Silakan. Fauzia Ahmad. Iya, Pak. Gimana Fauzia? Sifat-sifat non logam apa saja? Penghantar konduktor listrik yang buruk. Ya, konduktor yang buruk. Kemudian yang kedua? Penghantar panas yang buruk. Ya, penghantar panas yang buruk. Lalu? Lunak dan tidak dapat ditempa. Lunak dan tidak dapat ditempa. Apalagi? Menjadi penerima elektron dalam reaksi kimia. Ya, menjadi penerima elektron dalam reaksi kimia. Oke, terima kasih Fauzia. Ya, jadi ada yang tadi belum disebutkan sifat-sifat dari logam. Logam itu biasanya mengkilat, ya. Dia mengkilat, kemudian dia secara fisik dia keras. Lalu titik didihnya tinggi, titik leburnya juga tinggi, ya. Kemudian satu-satunya logam yang bentuknya cair adalah raksa, ya. Jadi di suhu kamar dia fasenya cair adalah raksa, tapi dia tergolong logam karena dia mempunyai sifat-sifat logam. Nah, kemudian ada di antara logam dan non logam tersebut yang memiliki sifat di antara keduanya. Disebut apakah unsur-unsur tersebut? Semilogam. Semilogam atau unsur metaloid ya, atau semilogam. Jadi logam dan non logam ini para ahli kimia Arab dan Persia pertama kali mengelompokkan unsur-unsur menjadi dua, yaitu logam atau logam dan laisa logam ya, atau non logam. Ini ternyata berasal dari bahasa Arab. Nah, unsur logam ada 16, ada besi, emas, perak, seng, nikel, dan tembaga dan seterusnya. Nah, ada unsur non logam lainnya. Oke. Jadi pada saat itu belum sebanyak yang sekarang. Sekarang di tabel periodik ada 100 berapa ya? Nah, itu. Jadi selanjutnya yang kedua adalah tabel periodiknya siapa? Lavasse atau Lavoisier ya. Ini ilmuwan Prancis. Nah, tabel periodik Lavasse ini adalah dasar pengelompokannya berdasarkan sifat kimia. Lebih banyak lagi. Tadi ada logam dan non logam, ditambahkan lagi ada gas dan tanah, begitu. Jadi ada 4 kelompok. Nah, tapi di antara unsur-unsur yang dikelompokkan dalam sistem periodiknya Lavasse ini adalah ada di antaranya yang bukan materi, seperti cahaya, kalor itu adalah energi, bukan materi, bukan atom, ya bukan unsur, tapi energi. Nah, ada juga yang merupakan senyawa, seperti yang di unsur-unsur tanah. Tanah itu ada kapur, magnesium oksida ya, berarti MgO. Itu kan berarti senyawa, bukan unsur. Nah, ini koreksinya untuk tabel periodik dari Lavasse. Selanjutnya, yang ketiga ada menurut Dobereiner. Nah, kalau kita menyebutnya adalah kelompok trio. Ya, kelompoknya yang anggotanya bertiga gitu ya. Ada dari Dobereiner ini unsur-unsur dikelompokkan 3 unsur. Tapi hanya dapat 5 ya. Di sini ada 5 yang ditunjukkan dalam tabel, ada 5 triade. Ya. Pasangan unsur yang anggotanya 3 disebut triade oleh Dobereiner.
Triade yang pertama Li, Na, dan K. Kalian lihat di tabel periodik. Dilihat di tabel periodik ya. Di tabel periodik itu ada yang namanya Li, Na, dan K. Berapa massa atomnya? Li berapa massa atomnya? 3. 3 massa atom. Massa atom itu berarti yang koma-koma itu. 6,9 sekian. Dibulatkan jadi berapa? 7. 7. Oke. Itu yang pertama. Li. Na-nya berapa? 2,9898 dibulatin jadi 23. 23. Oke. Kemudian satu laginya K. Berapa Kak? 39,59. Ya, sekarang siapa yang mau menjumlahkan? Li ditambahkan massa dari K. Massa Li ditambahkan massa K. Berapa? 46. 46 dibagi 2. 23. Nah, 23. Oke. Ternyata 23 adalah massa unsur yang di tengah. Begitu. Begini cara Dobereiner mengelompokkan unsur-unsur, di mana unsur itu disusun 3, lalu unsur pertama dan unsur ketiga massanya dijumlahkan, kemudian dirata-rata menjadi massa atom unsur tengah-tengahnya atau unsur keduanya. Ya. Kita coba lagi satu lagi, contohnya misalnya Mn. Mn berapa ini Mn? Mn? 55. 55 ya? Fe? Fe 17. Ya. 55. Kalau kita gunakan massa yang sekarang, barangkali memang tidak cocok. Berapa Fe? 56. 56. CR-nya berapa? 52. 50? 52. Nah, ternyata kan tidak cocok ya. Kalau kita buktikan dengan massa atom yang sekarang, ternyata tidak cocok. Tapi waktu dulu cocok gitu. Nah, jadi ada perubahan semakin ke sini, ada pergantian pembaharuan data. Jadi ternyata massanya tidak sekian gitu. Nah, kita coba lagi yang S misalnya. S berapa ini S? S32 ya. SE berapa SE? 79. 79. TE berapa TE? 127. 127 dengan 32 jadinya 159 dibagi 2 berapa? 79,5 ya. Nah, mendekati tuh unsur tengah-tengahnya mendekati meskipun meleset sedikit gitu ya. Jadi intinya adalah untuk teori atom ini massa atom relatif unsur kedua merupakan massa atom rata-rata dari unsur pertama dan unsur ketiga. Dobereiner menyimpulkan bahwa unsur-unsur dapat dikelompokkan ke dalam beberapa kelompok yang terdiri dari 3 unsur. Kelemahannya ternyata banyak unsur yang tidak memenuhi aturan ini, jadi tidak bertahan lama. Ya, lalu disempurnakan lagi di teori atom yang selanjutnya adalah Octave Newlands. Ya, untuk yang suka nyanyi pasti paham. Ada tangga nada lagu oktav ya. Do, re, mi, fa, sol, la, si. Do. Ya. Setelah do, re, mi, fa, sol, la, si, kembali lagi ke do. Nah, ini seperti ini pengulangannya. Jadi unsur ke-1 punya sifat yang sama dengan unsur ke-9. Do, re, mi, fa, sol, la, si. Kembali lagi ke do. Berarti unsur ke-2 sama dengan unsur ke-9. Unsur ke-3 sama dengan unsur ke-10. Sifatnya. Jadi ada pengulangan sifat setelah naik 7 gitu. Setelah unsur ke-8-nya berarti dia sifatnya kembali lagi gitu. Ya, itu penjelasan dari hukum Octave Newlands. Menyatakan jika unsur-unsur disusun berdasarkan kenaikan massa atom. Jadi unsur-unsur yang ada pada saat itu diurutkan berdasarkan urutan massa atomnya dari massa yang kecil ke massa yang besar gitu.
Nah, lalu setelah dapat urutannya, diurutkan unsur ke-1 nanti ketemu dengan unsur ke-8, ini satu tabel. Gitu, ya. Dan ternyata sifatnya mirip gitu. Kita bisa melihat dari sini ya, LINAK saat ini LINA dan K satu golongan. Berarti ini sesuai nih. BEMGCA juga sama, satu golongan sekarang. Kemudian tambahannya ada BA. BAL ya. Ini setidaknya ini mendasari tabel periodik yang saat ini ada gitu ya. Jadi tetap kita hargai, tetap kita menggunakan dari penyempurnaan tabel periodik sekarang adalah penyempurnaan dari tabel periodik pada saat itu ya. Ini diusulkan oleh Newlands. Lalu sebelum tabel periodik modern, ini ada yang terakhir adalah sistem periodiknya Mendeleev. Nah, sistem periodik Mendeleev ini paling mendekati seperti yang sekarang. Ya. Ada golongan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Perbedaannya belum ada golongan A dan golongan B. Nah, tapi dasar penyusunannya sama. Dari yang awal itu ya, penyusunannya dari Dobereiner, kemudian Newlands, dan Mendeleev ini disusun berdasarkan kenaikan massa atom. Nah, kelebihannya Mendeleev ini menyediakan ruang kosong di sini misalnya ya. Ada tanda tanya ini sudah di sudah diramalkan nanti seperti akan ditemukan unsurnya gitu ya. Menyediakan tempat kosong bagi unsur-unsur yang nanti diramalkan akan ditemukan di kemudian hari dan diberi namanya eka boron. Sifatnya sama seperti boron atau eka germanium seperti germanium atau eka silikon ini sifatnya seperti silikon gitu. Nah, jadi ada unsur-unsur yang nanti sudah disediakan khusus sifatnya mirip dengan unsur-unsur yang tadi sudah disampaikan. Nah, sistem periodik Mendeleev ini menjadikan data massa atom beberapa unsur yang lebih akurat. Jadi seperti berilium dan uranium ini akurat datanya. Jadi masanya sekitar 9,4. Kemudian uranium juga masanya sekitar sekian 240. Ini datanya ternyata akurat seperti sama dengan yang sekarang gitu. Nah, kelemahannya ada beberapa unsur yang urutannya terbalik. Nah, itu aja. Karena disusunnya berdasarkan massa atom, maka kalau yang sekarang kan disusunnya berdasarkan nomor atom ya atau jumlah protonnya. Nah, lalu ini Mendeleev, ada Mayer. Mayer juga mengelompokkan berdasarkan massa atom. Kemudian dikelompokkannya menunjukkan sifat kimia mirip. Jadi yang satu golongan ini yang sifatnya mirip. Kita lihat sedikit perbedaan dari tabel periodik yang Mendeleev ya. Nah, tapi Mendeleev lebih unggul karena tadi dia lebih akurat dalam mengelompokkan unsur-unsur berdasarkan sifatnya dan dia juga meramalkan tepat gitu. Ada unsur yang suatu saat nanti ditemukan dalam tempatnya tepat gitu. Nah, itu. Kemudian ini adalah sistem periodik tabel modern yang diusulkan oleh Henry G. Moseley ya. Dasar pengelompokannya disusun berdasarkan kenaikan nomor atom. Nomor atom 1 yaitu hidrogen, nomor atom 2 yaitu helium dan seterusnya. Setelah 2 dia turun ke bawah, nomor 3, nomor 4, nomor 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, lengkap semua ya. Jadi yang baris kolom ini adalah yang kolom merupakan golongan, yang baris ini merupakan periode. Gitu. Lalu lajur vertikal ini golongan disusun berdasarkan kemiripan sifat. Nanti kita bisa melihat dari elektron valensi. Kemudian kalau lajur horizontal adalah periode. Kita bisa lihat dari jumlah kulit yang ditempati elektron. Nah, sistem periodik modern. Golongan. Nah, golongannya ada golongan utama dan ada golongan tambahan atau transisi. Golongan transisi dan transisi dalam. Jadi ini adalah golongan transisi. Nomor 3 sampai 12 ini adalah golongan transisi. Transisi dalam adalah 57 sampai dengan 102. Yang 2 baris di bawah ini adalah transisi dalam. Golongan utama adalah golongan 1, 2, 13, 14, 15, 16, 17, dan 18. Kalau di Indonesianya golongan A. Kan ada golongan A, ada golongan B. Golongan A golongan utama, golongan B golongan transisi. Ya.
Transisi yang ada di sini namanya golongan transisi. Transisi yang di bawah namanya transisi dalam. Kemudian ditulis dengan angka Romawi terdiri atas 18 golongan ya, bukan 16 golongan. 18. Oh iya, 16 golongan. Kenapa 16? Coba kalian sebutkan ini golongan berapa ini? 1A. Kemudian 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A. Yang B-nya, ini golongan berapa? 3B. Kemudian 4B, 5B, 6B, 7B, 8B, 8B, 8B. Tidak ada 9, tidak ada 10. 8B-nya ada 3 lajur. Ya. Kalian lihat di tabel periodik, 8B-nya ada 3 lajur ke bawah atau 3 kolom. Kemudian 1B, 2B. Jadi totalnya ada 16 golongan. Kemudian, nah ini ada nama khusus golongan 1A namanya alkali, golongan 2A namanya alkali tanah, 3A aluminium, 4A golongan karbon, 5A golongan nitrogen, 6A halkogen, 7A halogen, dan 8A gas mulia. Bloknya blok S, golongan 1A, 2A blok S, golongan 3A sampai 8A blok P, ada 6 ya. Lalu ada golongan transisi. Golongan transisi ini ada disebutnya blok D, karena belakangnya D. Nanti kalau tabel periodik konfigurasi elektron mekanika kuantumnya. Lalu golongan transisi dalam ini blok F. Untuk periode 6 lanthanida, untuk periode 7 deret aktinida. Bukan golongan ya, deret lanthanida untuk periode 6 dan deret aktinida untuk periode 7. Nah, sistem periodik modern ini 2 dan 8 adalah periode pendek. Nah, 18 adalah periode panjang. Yang 32 ini periode sangat panjang. Ya. Tabel periodik ya. Periodenya terdiri dari beberapa periode gitu ya, beberapa baris. Totalnya ada 7 periode. Ini ditulisnya dengan angka Arab. Angka Arab itu angka 1 sampai 0 ya. 0 sampai dengan 9. Itu angka Arab. Kalau angka Romawi kan 1 Romawi, 2 Romawi, 3 Romawi, dan seterusnya. Itu beda. Nah, kemudian contoh ini. Contoh nomor atom 16. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P4. Ini total atasnya, angka atasnya 2, 2, 6, 24 adalah 16. Kalau di belakangnya P, maka dia bloknya adalah blok P. Kalau blok P dijumlahkan dengan S, 4 tambah 2, hasilnya 6. Maka dia tergolong ke golongan 6A. Periodenya, lihat angka di sini, angka paling besar adalah 3. Maka periodenya adalah periode ketiga. Ya. Kemudian nomor atomnya 46. 46 dilihat dari sini KR. KR unsur keberapa ya? Di tabel periodik unsur ada unsur gas mulia. Nah, KR ini nomor berapa ini? 36, Pak. 36. Ya, 36. 36 ditambahkan 2. 38. 38 ditambahkan 8. 46 berarti elektron terakhir berakhir di kulit D. Kalau blok D berarti belakangnya golongan B. Menjumlahkannya 8 tambah 2, 10. Tadi yang jumlahnya 10, kalau golongan B, golongan berapa ya? Di 8, 9, dan 10 tidak ada golongan 10B, tapi adanya golongan 8B. 8, 9, dan 10, golongan 8, golongan 9, golongan 10 adalah golongan 8B. Jadi, golongannya 8B, periodenya lihat angka yang besar, angkanya adalah angka 5, jadi periode 5. Unsur yang sesuai dengan golongan dan periodenya adalah 11.
Benar tidak golongan 1A periode 2? Yang 11 ini 281 ya? Atau berapa konfigurasi elektronnya? 2, 2 8, 1. 2, 8, 1. 2 tambah 8, 10 tambah 1, 11. Oke. 2, 8, 1. Berarti belakangnya 1. 1A. Periodenya 2, 8, 1. Ada 3 kulit. Berarti dia periode 3 harusnya. Jadi yang A salah. Yang B gimana? 282. 282, betul. Golongannya 1A? Salah. 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 Jadi ini periodenya salah. Kemudian 283, berarti golongannya berapa? 3A. 3A, salah. 3A. 19. 2, 8, 1. Oke. Berarti golongan 1A, 1A. periode 3. 2, 8, 4. 4. 1A, periode 4, betul. Ya. Kemudian yang T gimana ini? 2, 8, 8, 2. 2. 2, 8, 8, 2. Jadinya periode golongannya 2A, periodenya 4. Harusnya ya. 2, 8, 8, 2. Jadi ada 4 kulit yang ditempati. Nah, jadi jawabannya adalah D. Nah, oke. jam berapa? Selesai nih. Ini sedikit lagi. Kita lanjut ya. Untuk sifat-sifat unsurnya nih, kalian perhatikan dari sini ini ya, elektronegativitas, sifat-sifat unsur dalam tabel periodik unsur. Jadi kalau ada tanda panah begini berarti sifatnya meningkat. Ya. Ini daya ikat elektronnya, semakin ke kanan semakin besar, energi ionisasinya semakin ke kanan semakin besar, ya. Kemudian elektronegativitasnya semakin ke atas semakin besar. Jari-jari atom dari atas ke bawah makin besar. Kemudian energi ionisasi dari bawah ke atas makin besar. Ini berarti afinitas elektron ya. Afinitas elektronnya semakin besar kalau ke atas. Jari-jari atom semakin ke kiri semakin kecil, elektronegativitas semakin besar. Panahnya dulu saja silakan diamati. Kemudian dipindahkan ke tabel periodik ya untuk memudahkan menghafal. Kenapa tabel periodik? Kenapa jari-jari atom makin besar dari atas ke bawah? Karena pertamanya kulit. Ya. Tadi kalau periode 1 kulitnya 1, berarti jari-jarinya kecil loh. Kalau periode 2 berarti kulitnya 2. Berarti ukuran dari inti ke kulit terluarnya bertambah jaraknya. Dan seterusnya. Kemudian dari kiri ke kanan, jari-jari atom itu semakin besar karena semakin kecil ya. Jari-jari atomnya semakin kecil. Dari kiri ke kanan semakin kecil karena dari kanan ke kiri semakin besar. Gitu ya. Nah, hubungannya karena elektron valensi. Karena elektron valensi semakin banyak, gaya tariknya semakin kuat, sehingga lintasannya jadi makin kecil. Ya, kita lanjut. Seperti ini ya. Dari satu golongan, sifat logam dan non-logam. Dalam satu golongan, dari atas ke bawah, sifatnya semakin bertambah logamnya. Dalam satu periode, dari kiri ke kanan, sifat logamnya semakin berkurang. Wujud. Nah, ini dia wujudnya ya. Yang diberi tanda ungu ini dalam suhu kamar, suhu sekarang nih, bentuknya adalah gas. Kemudian yang tandanya hijau ini dalam suhu sekarang adalah bentuknya cair. Kalau di tabel periodik mereka beda warna. Ya. Selebihnya berarti bentuknya padat. Nah, kemudian kita lanjutkan. Nah ini ya, sifat keperiodik unsur ada 4, jari-jari atom, energi ionisasi, afinitas, dan keelektronegatifan. Dimulai dari jari-jari, kalian bisa lihat dari sini nih, ini jari-jari ukurannya, ukuran atomnya. Dari kiri ke kanan,
Dari kiri ke kanan berarti semakin kecil karena dari kanan ke kiri makin besar nih ukurannya nih. Kalian bisa lihat ya, dari atas ke bawah semakin besar, dari kanan ke kiri semakin besar. Ya, ukurannya, ukuran atomnya. Kemudian energi ionisasi, kalian bisa lihat angka-angkanya. Kesimpulannya adalah semakin ke kanan semakin besar, ya. Kemudian semakin ke bawah semakin kecil. Lalu yang selanjutnya adalah afinitas elektron. Afinitas elektron itu kecenderungan mengikat elektron atau seberapa suka dia menarik elektron. Oke, nah ini ya bisa kelihatan nih dari sini tandanya mirip seperti keelektronegatifan juga seperti energi ionisasi. Kalau untuk elektronegatifan golongan 8A ini kosong, ya tidak punya kecenderungan berikatan untuk golongan 8A. Ya, selesai, ini bab baru. Ya. Oke, kalau sudah siap, ada yang tanyakan dulu boleh? Ada yang mau tanyakan silakan. Baru 77. Ya. Kalau mau di-share linknya boleh, silakan ke grup kelas ya, ke grup kelas. Kalau mau di-share silakan linknya boleh ke grup kelas. Kalau mau ikut sekarang ya. Kalau mau ikut silakan sekarang. Bapak tidak sediakan susulan untuk yang latihan ininya. Sudah Bapak kirim di kolom chat. Itu silakan nanti share ke grup kelas masing-masing ya. Ditunggu untuk evaluasinya. Amanda Aprilia sudah gabung. Ya. Sudah 26 orang, sudah 28 orang. Silakan yang belum bergabung ditunggu. Ya udah, Pak. Ya, sebentar Bapak share di WA saja ya, supaya yang tidak ikut Zoom minimalnya sudah Bapak beri kesempatan untuk ikut evaluasi. Mulai, Pak. Sebentar, ya silakan dimulai aja. Nanti belum Bapak share ininya ya, untuk mulainya. Satu 15 kita mulai. Masih ada waktu yang belum bergabung ya, sudah 75, 76. Yang baru masuk 59. Ya. Yang ada di Zoom-nya ada 75. Silakan, masih ditunggu. Kok nggak bisa masuk ya, Pak? Sudah siap? Kita mulai ya. Kuisisnya udah bisa mulai, Pak. Sudah dimulai satu soal nih.
Pak, kuisisnya udah bisa mulai, tak? Sudah mulai? Sudah mulai satu soal? Sudah berjalan satu soal nih. Ya, ada 40. Yang soal keduanya belum kan, Pak? Ya? Yang soal keduanya belum ada kan? Belum. Nanti dari Bapak ya. Jadi saya yang mulai. Kalau sudah siap, kita lanjutkan. Benar. Semuanya berapa soal, Pak? Sedikit ya, hanya 20. Silakan dimulai soal kedua. Unsur-unsur disusun berdasarkan kenaikan nomor massa atau pernyataan ini dikenal dengan program yang digunakan oleh waktunya habis. 65 dari 79 sudah menjawab. Jawabannya apa yang bisa? Newlands. Newlands. Oke. Kita lanjutkan ke pertanyaan ketiga. Ada 48 yang benar. Oke, sudah bagus. Pak, punten. Kok nggak bisa kali ke itu ya? Nggak bisa masuk ke Zoom ya? Coba, nggak apa-apa live Zoom, nggak apa-apa. Silahkan dicoba lagi pakai linknya. Yang Bapak share di grup WA ya. Dari kelemahan tabel pendidik yang dikemukakan oleh Mendeley adalah kelemahannya apa ini? Sudah 60 orang. Jadi jawabannya apa? Penempatan unsur tidak sesuai dengan kenaikan massa. Iya, ada yang terbalik ya, menempatkan unsurnya tidak sesuai massa atomnya. Oke, nomor 4. Kelompok unsur yang membentuk triade. Triade ini namanya ada apa saja yang membentuk triade tadi sudah disebutkan. Yang betul Miss 67 dari 82 sudah menjawab. Kita lihat prosentasenya 32 dan 32. Oke, banyak yang terkecoh di pilihan jawaban A. Ya, padahal tadi sudah langsung dihitung ya. LI masanya 7, NA 23, K 39. Kalau yang menyimak pasti paham. Pertanyaan kelima. Pada sistem periodik modern, unsur-unsur yang berada dalam satu periode disusun berdasarkan apa ya? Satu periode itu disusunnya berdasarkan apa? Sudah ditentukan. 63 yang bergabung, 69 yang menjawab. 70. Ya. Jadi kalau periode itu kita lihat dari jumlah kulit yang ditempati oleh elektron ya. Jadi kulitnya ada berapa? Nah, itu menentukan jumlah periodenya. Nomor 3 dan MA nomor 23. Nah, nomor 11 ya. A 1 dan I nomor 3 dan nomor 11. Apa yang sama dari 3 unsur ini? Kenapa semuanya di golongan 1A? Ada yang bisa menjawab?
Apa yang sama? Ya, ini ada 42 orang yang benar menjawab ya. Sudah cukup banyak nih, 42 setengahnya dari 84. Oke. Jadi elektron valensinya yang menentukan dia golongannya sama. Perbedaan sifat unsur transisi dan apa yang membedakan sifatnya antara unsur transisi? Yang membedakan adalah letak golongannya. Ya, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Soal nomor 8. Menurut hukum triade, jika massa kalsium 40 dan massa natrium 130, maka kalsium unsur di tengahnya massanya berapa ya? 130, berarti massa siap yang mau menjelaskan boleh atau langsung aktifkan mixernya. Itu habis, ada yang bisa menjawab? 88,5. 88,5 caranya gimana Fitri Amalia? Kalsium AR ditambah kalsium barium. Ya, 40 ditambah 137 jadi 137 Bagi dua. dibagi 2. Hasilnya 88,5. 88,5. Oke. Ya, bagus. Kita lanjutkan ke soal nomor berapa ya? Nomor 9. Sudah hampir setengah soal. Unsur kalium mempunyai nomor atom 19. Maka unsur kalium tersebut terletak pada golongan berapa? Kalium nomor atomnya 19. Golongan berapa ya? 1A. Golongan 1A. Ya, ada Desi ya. Oke. Selanjutnya soal nomor apa ya? Soal nomor 10. Salah satu tanda unsur halogen. Tanda unsur golongan halogen. Tandanya apa? Yang menyatakan kalau dia tergolong golongan halogen atau golongan 7A. Apa ciri-ciri? Ya, oke. Sementara ini skor memimpin Feby Alea. Ada 36 yang menjawab benar. Elektron valensinya adalah 7 karena dia golongan 7A.
Jawabannya sesuai dengan letak golongan pada sistem periodik unsur modern. A nitrogen, 2A alkali tanah, 4A halogen, 6A karbon, 8A alkogen. Manakah yang benar? Silakan, boleh aktifkan mic. Harusnya 1A itu golongan apa ya? Harusnya 1A itu golongan apa ya? Alkali. Alkali, betul. Golongan 2A adalah alkali Tanah. tanah. Jawabannya B. Lalu golongan 5A harusnya golongan apa? Boron. Nitrogen. Nitrogen. Golongan 6A adalah Oksigen. golongan oksigen atau halkogen. Golongan 8A adalah golongan Gas mulia. gas mulia. Kalau 7A Halogen. halogen. Oke, diingat-ingat ya. Lanjut ke soal nomor 12. Satu atom memiliki neutron yang jumlahnya sama dengan protonnya. Atom tersebut punya massa atom 40. Berarti proton pada golongan berapa ya? Detik terakhir. Lalu 76 yang menjawab dari 85. Ayo, masih ada waktu. 5 orang lagi. Waktu habis. Yang benar apa jawabannya? Golongan 2A periode Golongan 2A periode Golongan 2A periode berapa? 4. Periode 4, betul. Berarti nomor berapa ya? Nomor berapa? 2882. 2882, nomor 20. Oke, atom nomor 20. Atom mempunyai nomor massa 80, neutronnya 45. Unsur tersebut pada titik-titik. Berarti nomor atomnya berapa ya? 29 detik lagi. Yang menjawab baru 68. Ayo, 10 orang lagi. 15 detik lagi. Ya, 79 orang, 6 orang tidak menjawab. Jadi jawabannya apa ini? Nomor atomnya adalah Golongan 7A periode 4. Golongan 7A periode 4. betul. Nomor atomnya berapa dulu? Dari 28. neutron dari mana? Ini kan massa 80, neutron 45, berarti proton adalah 35. 80 dikurang 45 sama dengan 35. 35. Nah, jumlah proton sama dengan nomor atom. Nomor atomnya adalah 35. 35. Nah, nomor atom sama dengan jumlah proton sama dengan jumlah elektron. Dibuat konfigurasi. 35 itu 2, 8, 18, 7. Berarti dia golongan 7A periode keempat. Sudah nomor ke-14. Jadi atom, mana yang benar pengertiannya? Atau kecenderungan ini? Kan adalah kecenderungannya. Jadi atom.
menentukan jari-jari atom adalah kalau dalam satu periode dari kiri ke kanan harusnya semakin apa? Harusnya semakin kecil karena penambahannya elektron valensi dari bawah. Semakin ke bawah gaya tarik penariknya. Nah ini kan yang ditanyakan jari-jari. Jadi yang benar adalah C. Dalam satu golongan dari atas ke bawah jari-jari atom makin besar karena pertambahannya kulit. Soal ke-15. 6 soal lagi. Golongan halogen yang energi ionisasinya paling besar adalah yang paling atas dan paling kanan. Silakan kalian tentukan yang paling atas dan paling kanan. Ada 7 orang yang tidak menjawab. Jawabannya apa? Laurin. Ya. Oke, fluorin atau F. Dalam satu periode, jika jari-jari atom semakin kecil, maka titik-titik. Kalau jari-jari atom makin kecil, hubungannya apa ya? Siap-siap, yang bisa menjawab. Waktunya sudah habis. Kita lihat posisi pertama masih ditempati Feby, disusul Naila, dan yang ketiga Bilqis. Jadi semakin sulit membentuk ion positif kalau jari-jari atomnya semakin kecil, berarti dia semakin ke kanan, semakin non-logam. Non-logam itu kecenderungannya menerima elektron, berarti dia sulit membentuk ion positif atau melepas elektron. Pertanyaan ke-17, 4 soal lagi. Manakah yang merupakan sifat keperiodikan? Ya, jawabannya apa? Dalam satu golongan dari atas ke bawah, jari-jari atomnya semakin besar. Semakin besar karena pertamanya kulit ya. Oke. 3 soal lagi ya. Sudah nomor 18. Unsur yang mempunyai afinitas elektron terbesar. Elektron terbesar, afinitas kecenderungan mengikat elektron. Kecenderungan mengikat elektron.
adanya di sebelah kanan paling atas. Kalian lihat di sebelah kanan paling atas dari unsur-unsur yang ada ini adalah Cl. Ya. Oke. Pertanyaan ke-19, 2 soal terakhir. Unsur-unsur golongan alkali tanah, sifat-sifat kimianya sama karena apa? Lima, 4, 3, 2, 1. Ya, karena apa? Jumlah elektron keluarnya atau elektron valensinya sama. Nah, ini sudah banyak juga yang benar, berarti sudah paham ya. 53 dari 80. Konfigurasi elektron yang benar untuk golongan 1B. Golongan 1B itu konfigurasi elektronnya bagaimana ya? Kalau golongan 1B itu nama lainnya golongan berapa? Ada yang bisa menjawab golongan berapa? Golongan 1B itu angkanya, angka biasanya itu golongan berapa ya? Untuk golongan 1B di tabel periodik disebut juga golongan 11. Berarti kalian tinggal hitung saja yang jumlahnya 11 kalau dijumlahkan dengan S-nya. Ya. Nah, ini kelihatannya konfigurasi elektron yang benar untuk golongan 1B adalah harusnya adalah yang B ya. Ini lalatnya hanya untuk soal terakhir. 4S2, 3D9, totalnya adalah 11. Jadi golongan 1B totalnya adalah 11. Jadi jawaban yang benar adalah B. Oke, selesai. Ya, terima kasih telah mengikuti kegiatan pembelajaran kimia siang hari ini sampai dengan selesai. Ya, kita lihat 3 peringkat teratas Bapak apresiasi. Yaitu yang pertama adalah siapa kira-kira? Ya, peringkat pertama siapa ini? Femi. Kemudian peringkat kedua siapa ya tadi? Peringkat pertama Femi, selamat. Kemudian peringkat kedua adalah Bilkis dan peringkat ketiga adalah Lala. Oke. Ya. Selanjutnya terima kasih ya. Nanti akan rekaman dari materi hari ini akan Bapak upload seperti biasa. Kemudian jangan lupa kalian dalam waktu dekat pertengahan November sudah PAS praktek, jadi kurang lebih sekitar 2 atau 3 kali pertemuan lagi kita pembelajaran teorinya ya. Nah, jadi materi ini masih bisa masuk 1 bab lagi untuk kegiatan kimia. Ya, terima kasih. Bapak cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi